Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5A SDN Malaka Jaya 07. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Buat anak-anak, jangan lupa mengirimkan foto kegiatan pembelajaran kalian hari ini ke grup ya, sebagai absen pembelajaran hari ini. Nah, hari ini hari Senin 28 September 2020, kembali lagi dengan Ibu Penina. Kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 tentang keberagaman adat istiadat. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat memahami dan menuliskan adat istiadat yang ada di Indonesia dan asal daerahnya. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis pesan keberagaman yang disampaikan dan jenis bahasa yang digunakan dalam iklan. 3. Berdasarkan contoh yang ada, peserta didik dapat memahami keberagaman dan bagaimana bekerja sama dalam keberagaman. Nah, itu dia tujuan pembelajaran hari ini. Kita akan belajar tentang keberagaman. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, semuanya harus tetap semangat, selalu sehat, walaupun sudah masuk bulan ke-7 dalam PSBB ini, tapi kita tidak boleh melemah semangatnya dalam belajar. Oke? Keberagaman. Nah, keberagaman ini sekarang Ibu ingin bertanya, apakah orang tua kita atau kita semua ini berasalnya dari Jakarta? Belum tentu, pasti kita berasal dari daerah yang berbeda-beda. Pasti kita berasal dari suku yang berbeda-beda. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, pasti ada yang dari Sunda. Nah, itu pasti kita berbeda-beda satu sama yang lainnya. Nah, masing-masing dari kita pasti mempunyai adat istiadat yang berbeda. Nah, adat istiadat itu apa sih? Coba kita lihat dahulu ya. Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada di dalam masyarakat dan bertujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut. Adat istiadat setiap kelompok masyarakat bisa sama atau berbeda satu dengan yang lainnya. Maksudnya bisa sama itu seperti apa sih, Bu? Nah, bisa sama itu contohnya seperti ini. Dalam masyarakat Osing di Banyuwangi yang merupakan perpaduan antara budaya Jawa, Madura, dan Bali. Jadi mereka pasti ada persamaan di antara ketiga kebudayaan tersebut di dalam masyarakat Osing. Nah, begitu pula adat istiadat masyarakat desa di Jawa Timur dan Jawa Tengah ternyata banyak memiliki persamaan. Salah satu persamaannya bahwa mereka memiliki ikatan yang berdasarkan pada persahabatan. Itu yang dimaksud dengan persamaan. Tapi pasti balik lagi, setiap daerah mempunyai ciri khasnya masing-masing walaupun sama. Pasti ada yang membedakan. Nah, di sini Ibu punya contoh adat istiadat di Indonesia. Yang pertama, ada tabuik dari Sumatera Barat. Upacara yang satu ini sebenarnya lebih berkaitan dengan religi. Berdasarkan kepercayaan umat Islam, tapi hanya ditemukan di Kabupaten Padang, Pariaman, Sumatera Barat. Sehingga menjadi sebuah tradisi yang khas dari daerah tersebut. Upacara tabuik ini digelar sebagai bentuk peringatan atas kematian anak Nabi Muhammad SAW dalam sebuah perang di zaman Rasulullah dulu. Dilakukan pada hari Asyura setiap tanggal 10 Muharram tahun Hijriah
Beberapa hari sebelum datangnya waktu penyelenggaraan upacara ini, masyarakat akan bergotong royong untuk membuat tabuik. Kemudian pada hari H, kedua tabuik itu diarak menuju laut di pantai Gondoria. Satu tabuik diangkat oleh sekitar 40 orang. Di belakangnya, rombongan masyarakat dengan baju tradisional mengiringi. Bersamaan dengan para pemain musik tradisional, lalu kedua tabuik itu pun dilarung ke laut. Yang kedua, ada Dukderan dari Jawa Tengah. Upacara ini digelar untuk menandai datangnya bulan puasa Ramadan. Tapi karena hanya diadakan oleh masyarakat Semarang, maka upacara Dukderan ini pun jadi semacam upacara tradisional. Kata Dukderan sendiri berasal dari perpaduan bunyi beduk dengan meriam bambu yang memang identik dengan bulan puasa. Upacara ini dilaksanakan tepat sehari sebelum puasa pertama dilaksanakan. Mulai dari pagi hingga sore hari menjelang senja. Dalam upacara tradisional Indonesia ini, masyarakat menggelar warak nyemjok atau mengarak binatang jadi-jadian yang bertubuh kambing, berkepala naga, dan berkulit sisik emas. Binatang rekan ini dibuat dari kertas warna-warni. Selain itu, juga digelar pasar rakyat, atraksi drum band, dan pawai pakaian adat tradisional Nusantara. Hingga penampilan berbagai kesenian khas kota Semarang yang digelar selama sepekan sebelumnya. Yang ketiga ada ngaben dari Bali. Kegiatan ini merupakan upacara pembakaran atau kremasi jenazah umat Hindu di Bali. Untuk melaksanakan upacara ngaben ini, keluarga dari jenazah tersebut akan membawa bade dan lembu untuk tempat jenazah yang akan dibawa. Tempat tersebut dibuat dari kayu dengan model yang sangat megah, dibantu oleh masyarakat sekitarnya. Kemudian, jenazah pun diarak dan terakhir dibakar bersamaan dengan tempat tersebut dalam sebuah ritual yang khusyuk. Yang keempat, ada Rambo Solo dan Mapasilaga Tejong dari Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai tanda penghormatan terakhir. Kemudian, jenazah akan dibawa ke makam yang terletak di tebing goa, yakni perkuburan Nonda. Bersamaan dengan itu, juga dibawa sebuah boneka kayu yang telah dibuat sebelumnya, yang wajahnya sangat mirip dengan orang yang telah meninggal itu. Sedangkan upacara Mapasilaga Tejong merupakan acara adu kerbau. Sebelumnya akan diawali dengan parade kerbau, mulai dari jenis kerbau jantan, kerbau albino, hingga kerbau salepo yang memiliki bercak-bercak hitam di punggungnya. Setelah adu kerbau, maka akan dilanjutkan dengan prosesi pemotongan kerbau khas adat Toraja yang disebut Matinggoro Tejong. Dalam prosesi tersebut, kerbau harus langsung mati dengan sekali tebas. Dan yang terakhir ada Pasola dari Nusa Tenggara Timur. Those days are gone, now memories on the wall. I hear the song to the place around this wall. Upon a hill across the blue lake, that's where I am. Dalam upacara tradisional Indonesia ini akan ada dua kelompok yang melakukan perang-perangan. Setiap kelompok yang terdiri atas lebih dari 100 pemuda itu berperang dengan bersenjatakan tombak dari kayu yang ujungnya tumpul, dan juga mengenakan baju perang dalam adat mereka. Pada bulan Februari atau Maret setiap tahunnya, upacara ini akan digelar untuk menyampaikan doa kepada Tuhan agar panen mereka pada tahun itu bisa berhasil.
tadi adalah contoh adat istiadat di Indonesia. Tentunya karena keberagaman budaya di Indonesia pasti lebih banyak lagi adat istiadat yang ada di Indonesia. Nah, pasti kalian dari daerah kalian masing-masing juga mempunyai adat istiadat masing-masing yang berbeda pastinya. Nah, di sini Ibu meminta kalian untuk menuliskan adat istiadat yang biasa dilakukan. Nah, di sini kita mencari 5 adat istiadat dan asal daerahnya yang ada di Indonesia tentunya. Jadi misalnya tadi seperti yang pertama adalah ngaben. Ngaben adalah prosesi pembakaran atau kremasi jenazah dari Bali. Nah, asal daerahnya dari Bali. Nah, seperti itu kita menuliskan 5 penjelasan tentang adat istiadatnya gitu dan asal daerahnya. Ini termasuk tugas 1 tematik. Nah, karena tadi banyaknya adat istiadat, tentunya banyaknya budaya di Indonesia, maka kita itu harus hidup rukun karena Indonesia ini penuh dengan keberagaman. Kalau kita tidak rukun, hidup kita pasti tidak akan tenang dan Indonesia tidak akan bisa berjalan dengan semestinya. Jadi kerukunan adalah nomor 1 untuk mencapai tujuan dari hidup kita. Nah, di sini kita bisa lihat salah satu contoh hidup rukun yang ada di sekitar kita, yaitu membangun Possis Kamling bersama-sama. Di sini adalah sebuah iklan yang di sebelah kirinya ada kalimatnya, yaitu hidup rukun cermin budaya bangsa Indonesia. Dan di sini gambarnya adalah membangun Possis Kamling bersama-sama. Kita perhatikan ya, coba diperhatikan kira-kira pesan apa yang disampaikan oleh iklan ini. Ada gambarnya, ada tulisannya, kira-kira pesannya apa ya? Coba diperhatikan. Nah, setelah kalian mendapatkan apa yang dimaksud dalam iklan ini atau pesan apa yang akan disampaikan dalam iklan ini, coba kita lihat di kalimat yang ada di samping. Hidup rukun cermin budaya bangsa Indonesia. Kira-kira bahasa yang digunakan ini bahasa formal atau non-formal? Nah, di iklan ini menggunakan bahasa formal, yaitu bahasa resmi. Hidup rukun cermin budaya bangsa Indonesia. Kalau ini merupakan bahasa formal, bahasa non-formal itu seperti apa? Bahasa non-formal itu adalah bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk berbicara bersama teman, bersama keluarga. Nah, itu disebut bahasa non-formal atau bahasa tidak resmi. Sementara yang biasa dalam iklan media cetak, karena ini ada di buku tematik, jadi disebutnya iklan media cetak, bahasa yang digunakan adalah bahasa formal atau bahasa resmi. Setelah kalian memperhatikan iklan ini, setelah kita bahas juga bahasa apa yang digunakan dalam iklan ini, nah, masuk ke tugas 2. 1. Saat mengamati contoh iklan di atas, apa isi pesan yang dapat kamu temukan dalam iklan tersebut? Nah, tadi kan kita sudah mengamati iklannya, kira-kira pesan apa yang kamu temukan dalam iklan tersebut. Nah, yang kedua, apa jenis bahasa yang digunakan dalam iklan tersebut? Tadi juga sudah kita bahas. Apakah bahasa formal atau informal? Apa yang membuatnya sama atau berbeda dengan kalimat percakapan sehari-hari? Jadi, bahasa yang digunakan dalam iklan tadi sama bahasa kita sehari-hari itu sama atau berbeda? Nah, kalian harus menjelaskan di nomor 2. Tentunya, tadi kita melihat bagaimana kita rukun untuk membangun Possis Kamling. Nah, kita itu dalam keberagaman, kita juga harus bersatu untuk melakukan pembangunan tertentu. Jadi karena kita berbeda nih, kita tuh biasanya bersatu padu untuk mencapai pembangunan tertentu. Nah, sekarang kita akan membahas pembangunan sosial.
Kira-kira kalian pernah mendengar atau tidak pembangunan sosial? Baik, kalau gitu Ibu jelaskan. Pembangunan sosial adalah semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Nah, itu kalau pembangunan sosial. Jadi, aspek sosial dan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Tapi, kalau kita tambah menjadi pembangunan sosial budaya, adalah aspek sosial dan budaya yang dimaksudkan meningkatkan taraf hidup dari kebudayaan Indonesia. Bedanya seperti itu. Kalau sosial hanya sosial dan ekonomi, kalau sosial budaya ditambahkan saja ada aspek budayanya. Nah, di sini Ibu punya contoh. Yang pertama adalah pasar. Nah, pasar ini merupakan contoh pembangunan sosial, di mana ada transaksi, kegiatan ekonomi, penjual mendapatkan uang untuk menaikkan taraf hidupnya. Nah, kalau misalnya si pembeli mendapatkan barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, yaitu makan. Nah, ini di pasar. Nah, yang kedua adalah pentas seni. Nah, pentas seni ini merupakan contoh pembangunan sosial budaya, di mana kita membangun kepekaan kita terhadap budaya kita sendiri. Dan yang ketiga adalah wisata atau pameran kuliner. Nah, kuliner ini bisa meningkatkan sosial budaya Indonesia kita, di mana kita menjadi tahu tentang kuliner-kuliner yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah sekolah. Sekolah juga merupakan pembangunan sosial budaya, di mana kita menjadi sesuatu yang lebih baik dengan sekolah, menjadi pintar, dapat meningkatkan wawasan kita, dan itu membangun sosial kita. Nah, selanjutnya kita membuka halaman 66. Kita membaca tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Silakan dibaca dulu. Nah, dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika, yaitu perbedaan tetapi tetap satu jua, Bhinneka itu berbeda, Indonesia itu Bhinneka, atau Indonesia itu berbeda. Berbedanya dari sisi mana? Suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain. Semuanya berbeda tentunya, karena tadi daerahnya banyak. Kita juga pasti berbeda dengan teman-teman kita gitu. Nah, seharusnya perbedaan ini bukan memperlemah atau membuat kita berantem sama teman-teman kita, tapi ini memperkuat persatuan dengan kesatuan bangsa Indonesia untuk saling melengkapi dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Kita harus saling menghormati dan menghargai keberagaman yang ada di masyarakat. Upaya saling menghormati dan menghargai dapat terwujud dengan kerjasama. Nah, berarti kan kalau kita sudah menghormati, sudah menghargai, kita dapat melakukan kerjasama dengan keberagaman yang ada di sekitar kita. Nah, ini di sini contoh kerjasama dalam keberagaman. Contohnya yang pertama, melaksanakan piket bersama di kelas nih. Piket, kita tidak boleh memilih, aku maunya sama teman aku aja yang sesama orang Jawa, aku mau teman aku aja yang sesama orang Sumatera. Nah, tidak bisa seperti itu. Kita harus mau satu kelompok piket dengan teman-teman kita yang berbeda gitu. Yang kedua, berdiskusi dalam mengerjakan tugas kelompok. Nah, misalnya ada tugas kelompok nih. Lagi-lagi diusahakan kita harus bersama teman-teman yang berbeda. Jadi jangan mainnya sama yang teman-teman satu suku saja, dengan teman-teman yang satu agama saja, atau teman-teman yang satu ras saja. Nah, kita tuh harus yang berbeda. Jadi saling kerjasama di situ. Dan yang ketiga, melaksanakan kerja bakti di lingkungan sekitar. Kerja bakti yang ada dilaksanakan di RT atau RW kalian, tentunya kita kan tidak bisa memilih
karena itu adalah lingkungan tempat kita tinggal, sehingga kita harus saling bekerja sama untuk menyelesaikan kerja bakti membersihkan lingkungan bersama-sama tanpa pilih-pilih. Dan yang terakhir adalah menolong tetangga yang mengalami kesulitan. Nah, kalau tetangga kita kesulitan, udah pasti kita yang harus membantu. Karena kalau ada apa-apa dengan kita, pasti orang-orang pertama yang menolong adalah tetangga, tanpa memperdulikan perbedaan, tapi tetap dalam keberagaman. Setelah kita melakukan contoh kerjasama yang tadi, tentu kita dapat manfaat yang banyak. Nah, di sini Ibu mengambilnya 3 saja, yaitu pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat selesai. Tadi kalau kita mengerjakan tugas kelompok atau kerja bakti secara bersama-sama, saling bahu-membahu, pasti pekerjaannya cepat selesai. Nah, yang kedua meningkatkan kerukunan. Nah, kita akan rukun nih dengan teman-teman kita, dengan tetangga kita, dengan warga RT atau RW yang sama dengan kita. Yang ketiga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Setelah kalian mempelajari tentang keberagaman, kerjasama gitu, Ibu meminta kalian menuliskan 3 saja manfaat kerjasama dalam keberagaman. Nah, kan tadi sudah kita bahas nih, kalian tinggal tulis ulang manfaat kerjasama dalam keberagaman. Nah, baik. Itu dia pembelajaran tema 3, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 hari ini. Jangan lupa tugasnya ditulis di buku tulis tematik dengan pulpen warna hitam. Dan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan kirim pesan ke Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak!